tidak pernah berpikir tadinya sampai sejauh ini kalau nggak beliau sendiri yang, kalau nggak mbaknya sendiri yang memang membuka aibnya sendiri kan gitu. Kalau aku dari dulu selalu ingin proses yang datang baik-baik. Dia sudah mengaku. Apa yang diakui kalau boleh tahu, Bu? Dia ikhlas, dia sudah mengaku. Buat kuasa hukumnya, memang mungkin orang pinter-pinter pasti kuasa hukumnya, tapi sayang sekali nggak punya hati nurani, karena lucu di saat mereka bilang harus sampai Mbak A seperti kliennya. Sejak kabar penahanan mantan asistennya mencuat dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media, Ashanty akhirnya angkat bicara mengenai sosok Ayu Hairun Nurisa yang kini resmi mendekam di balik jeruji besi. Dalam pernyataannya di hadapan awak media, istri dari Anang Hermansyah itu mengaku tidak menyangka bahwa kasus tersebut akan bergulir sejauh ini. Ia menuturkan bahwa sejak awal, dirinya memilih untuk diam dan menyerahkan segalanya kepada proses hukum yang berlaku. Ashanty menegaskan, apa yang kini menimpa Ayu merupakan konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Menurutnya, setiap tindakan yang membuka aib atau menebar fitnah pada akhirnya akan berbalik kepada pelakunya. Lantas seperti apa nasib laporan lainnya? Benarkah Ashanty sudah menutup pintu maafnya untuk Ayu? Iya, kan semua proses hukum kan ada proses hukum yang memang dari tutup nih. Dari bulan Mei kan aku udah melaporkan, jadi kalau sekarang Juli, Agustus, September, Oktober 5 bulan ditahan kan bukan proses yang, maksudnya ya ada prosesnya ya gitu. Dan toh aku tidak pernah berpikir tadinya sampai sejauh ini kalau nggak beliau sendiri yang, kalau nggak mbaknya sendiri yang memang membuka aibnya sendiri kan gitu. Kalau aku dari dulu selalu ingin proses yang datang baik-baik, bicarakan gimana mau membayar atau apa. Aku selalu begitu. Bagi aku cara-cara begini tuh cara-cara paling terakhir, dan dia sendiri yang membuka aibnya sendiri ya, dan bilang siap bahwa akan mengikuti prosesnya dan menerima apapun konsekuensinya, ya mungkin ini salah satunya. Bu Ashanty minta fokus untuk mengawal laporan-laporan kami yang lain, yaitu di Polda Metro, laporan nomor 7160, laporan 7164, sama 7284. Plus laporan tetap pelaporan kode etik ke rekan kami di organisasi advokatnya itu tetap kami kawal. Terakhir, kami juga diminta untuk mengawal laporan-laporan dari Bu Ayu yang mengada-ada menurut kami kepada para klien kami di beberapa tempat. Kami juga akan mengawal itu. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, orang tua dari Ayu Hairun Nurisa terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Oktober lalu. Kehadiran mereka bukan tanpa alasan. Keduanya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam laporan balik yang diajukan terhadap Ashanty terkait dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Langkah ini menjadi babak baru dalam konflik yang semula hanya berawal dari laporan penggelapan yang diajukan oleh pihak Ayu. Kini, situasinya berbalik dan berkembang semakin kompleks karena keluarga Ayu turut terseret dan dilibatkan secara resmi oleh pihak penyidik dalam proses hukum yang tengah berjalan. Terkait ke pemeriksaan tadi, kedua orang tuanya Ayu itu diperiksa terkait laporan ilegal akses, yang artinya sebelumnya itu beberapa kali panggilan untuk saudara Andika itu belum hadir ya, dan ini memenuhi panggilan untuk saksi. Ada 18 pertanyaan ya terkait kronologis, terkait terjadinya permasalahan, dan kemudian terkait tanda tangan, dan juga terkait dicobanya untuk mengakses WA tersebut. Itu aja.
Selain itu, kuasa hukum Ayu Hairun Nurisa juga membenarkan bahwa kliennya telah resmi ditahan sejak 2 hari lalu oleh pihak penyidik Polres Tangerang Selatan. Dalam keterangannya kepada awak media, pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa proses penahanan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan lanjutan dan penetapan status tersangka terhadap Ayu. Meski demikian, tim kuasa hukum menegaskan bahwa mereka tidak tinggal diam. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan kemanusiaan dan agar Ayu dapat menjalani proses hukum secara lebih baik tanpa harus berada di balik jeruji besi. Selanjutnya kita akan fokus dikawal di beberapa laporan polisi dan juga gugatan. Itu saja sih. Untuk depannya kita pasti membuat penangguhan penahanan. Alasannya sendiri kenapa kira-kira? Ya karena kan memang gugatan PMH juga sudah berjalan ya. Itu dijadwalkan di tanggal 6 November. Disidangkannya di mana? Di Pengadilan Negeri Tangerang Selatan. Ya yang menguatkan itu memang kan Mbak Ayu sendiri punya 2 anak ya yang masih kecil. Yang kedua memang gugatan kita sudah dilayangkan juga. Jadi itu paling alasan-alasan itu. Dalam pemeriksaan yang berlangsung di Polres Metro Jakarta Selatan, orang tua Ayu Hairun Nurisa akhirnya angkat bicara dan memberikan keterangan mengejutkan di hadapan penyidik. Dengan nada penuh haru, mereka mengakui bahwa sang anak sempat kilas menggunakan sejumlah uang milik Ashanti tanpa seizin yang bersangkutan. Menurut pengakuan mereka, tindakan tersebut bukan dilandasi niat buruk, melainkan karena desakan ekonomi yang berat. Ayu disebut tengah berada dalam kondisi terjepit secara finansial, terlebih karena ia menjadi tulang punggung keluarga. Selain harus menanggung kebutuhan orang tuanya, Ayu juga disebut ikut membantu membiayai hidup adik iparnya, yang kala itu sedang tidak memiliki penghasilan tetap. Maksudnya Ibu yakin nggak sih bahwa anak Ibu bersalah atau tidak dalam kasus ini? Dia sudah mengakui. Apa yang diakui kalau boleh tahu Bu? Ya ikhlas. Dia sudah mengakui. Mengakui apa Bu kalau boleh? Ya, Mengakui adanya dugaan penggelapan itu. iya, Tanda tangan palsu. iya. Ayu ini dengan kebutuhan sebagai tulang punggung, jadi Ayu hilap untuk menggunakan beberapa uang yang dia kuasai pada saat itu sebagai finance, dan akhirnya kehilapan tersebut menjadikan suatu kebutuhan sebetulnya. Jadi kebutuhan untuk membiayai anak-anaknya, kebutuhan untuk membiayai resiko kehidupan sehari-harinya, serta juga bahkan adiknya ya. Ya. Adiknya saudara Andika itu adik ipar itu dibiayai juga oleh saudari Ayu gitu. Dan kemudian kehidupan sehari-hari, contoh kemarin juga ada renovasi rumah ya. Ada renovasi rumah juga dari saudari Ayu. Jadi setiap ada uang segala macamnya itu dari hasil kerjanya Ayu digunakan untuk renovasi itu. Yang meminta adalah saudara Andika. Itu menurut keterangan dari klien kami. Dika ini meminta uang kepada Ayu, emang nggak kerja? Ya, nggak kerja. Dia. Sama sekali 8 tahun. Artinya Jadi tulang punggung anak saya itu. 8 tahun ya Bu ya? Ya, Masalah Ayu, kata orang tuanya Ayu dimanfaatkan suaminya, yaitu biar menjadi urusan keluarga mereka. Karena balik lagi, aku di sini nggak mau berkomentar yang bukan di luar kuasa aku ya. Gitu. Intinya cuma yang hal lucu buat aku adalah memang kita itu akan berkumpul dengan orang yang di lingkungan yang akan sama-sama kita gitu ya. Salah satu contoh, aku bersyukur punya kuasa hukum yang luar biasa bijaksana menanggapi kasus ini, dan semua harus on the track, nggak boleh ngomong sesuatu yang ngasal ya. Kemarin juga kan ada berita-berita lagi yang ada orang beberapa yang datang ke sini, ada kasus yang apa tuh ya. Makanya aku bingung kok aku dilaporinnya di fitnah-fitnah kasus-kasus lain. Oh ternyata buat bikin ini supaya burem kasusnya gitu ya. Yes. Ternyata kita lagi selidiki juga dengan korban-korban yang datang ke sini, apa mbaknya itu masuk nggak ke dalam
sindikat tersebut gitu. Jadi makanya aku bingung, oh kesini nih arahnya gitu. Yang jelas gini, pengacara buat kuasa hukumnya memang mungkin orang pinter-pinter pasti kuasa hukumnya, tapi sayang sekali nggak punya hati nurani, karena lucu di saat mereka bilang harus sampai Mbak A seperti kliennya harus jadi tersangka juga. Kalau kuasa hukum yang benar ya udah tahu kliennya salah, kliennya berbuat jahat, kliennya berbuat tidak baik, dengan saya yang sudah begitu baiknya dengan kliennya, kita juga pada saat dia ketahuan tidak memakai kekerasan, seharusnya bukan itu yang kuasa hukumnya ucapkan. Kuasa hukumnya banyak bagus-bagus ya, tapi tidak punya hati nurani, lebih ke harus memenjarakan orang makanya supaya jadi harus fitnah ini itu supaya laporannya dicabut. Orang tua Ayu Hairun Nurisa juga menegaskan dengan tegas bahwa mereka tidak pernah menerima uang hasil dari dugaan penggelapan yang dilakukan oleh putri mereka terhadap Ashanti. Dalam keterangannya di hadapan penyidik, keduanya menyampaikan bahwa selama ini mereka hidup sederhana dan sama sekali tidak mengetahui adanya aliran dana yang diduga berasal dari perbuatan melawan hukum. Mereka menjelaskan, Ayu hanya memberikan uang sebesar Rp500.000 setiap bulan, itu pun untuk membantu kebutuhan sehari-hari di rumah. Pemberian tersebut, kata mereka, dilakukan jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik, sehingga tidak ada hubungannya dengan uang yang kini dipermasalahkan. Keluarga, untuk keluarga dia. Keluarganya Andika. Iya. Kalau ke ibu sama bapak? Ya enggak berapa, 500, 700. Oh kalau gajian, jadi contoh kalau gajian suka dikirim ya Bu ya, 500 kayak gitu-gitu. 500.000? 500.000. Iya. Tapi memang sudah berjalan sebelum kasus. Sebelum memang dia sering kasih saya uang untuk makan. Karena bapak sudah pensiun. Hanya itu aja. Jangan sampai bahasanya yang sampai kuasa hukum aku bilang ini udah ngaco Bun katanya, Mbak gitu ya, kok mau tersangkakan orang di atas dia yang nyakitin mbaknya, yang mencuri mbaknya, yang sampai Z itu mbaknya. Terus aku kenapa ya kalau mau baik-baik dari awal sebelum show di TV, baik datang aja ke aku minta maaf yang tulus, yuk kuasa hukumnya gitu ya, dateng, jangan sekarang baru minta ketemu gitu loh. Kok di awal kenapa harus show ke mana-mana, ya dateng baik-baik. Kalau memang bener mau kliennya bebas dari masalah hukum ya, siapa orang manusia yang kalau ada orang mengetuk pintunya dengan baik, mau menyelesaikan dengan baik, tidak mau. Kalau manusia yang punya akal dan hati nurani, insya Allah mau. Tapi dengan cara yang dilakukan sekarang, menurut aku ini udah aneh. Udah tidak sesuai dengan substansi permasalahan. Orang tua Ayu Hairun Nurisa juga mengungkapkan sisi lain dari kehidupan pribadi putrinya sejak kasus ini mencuat ke publik. Dengan nada sedih, mereka bercerita bahwa suami Ayu memilih meninggalkan rumah tak lama setelah kasus tersebut ramai diperbincangkan. Hingga kini, pria itu belum kembali dan tidak memberikan kabar apapun, meninggalkan Ayu dalam kondisi yang semakin terpuruk. Situasi tersebut membuat Ayu harus menghadapi proses hukum seorang diri tanpa kehadiran maupun dukungan moral dari sang suami. Orang tuanya mengaku sangat prihatin melihat kondisi Ayu yang kini bukan hanya berjuang untuk membela diri di hadapan hukum, tetapi juga menanggung beban psikologis yang berat akibat ditinggalkan pasangan hidupnya di saat paling sulit. Ya pisah. Kisarannya. Barusan Mas. September. Sejak kejadian nih. Ya kejadian belum ada. Kita nggak tahu masih baik-baik saja Udah, kemarin. Ayo keluar dari rumah. Di sini saudara Andika itu setelah dengan adanya permasalahan ini tidak pernah menghubungi saudari Ayu dan Saya kedua juga orang nggak tuanya pernah hubungi. pada saat datang ke rumah juga tidak ada ya. Tidak ada. Terima kasih ya. Bahkan pada saat datang ke tempatnya
kantor Lumiere ya. Iya. Di sana ada siapa aja, Bu? Ada saya, ada Bapak, ada Ibu, ada Andika, ada Ayu, ada Bu Asanti, ada Bu Asanti. juga ada Aris, juga Ya. ada ini Tony, juga ada adminnya, saya juga nggak tahu namanya. Jadi Ibu datang ke situ, terus ada komunikasi, Iya. ada yang dapat mediasi ya. Iya. Komunikasi, setelah itu Ibu disuruh apa? Tanda tangan. Tanda tangan. Terlepas dari perkembangan kasus yang kini tampak mulai menemukan titik terang, Ashanti rupanya belum bisa sepenuhnya bernapas lega. Pasalnya, pihak Ayu Hairun Nurisa melalui kuasa hukumnya masih terus mengupayakan langkah-langkah hukum lanjutan terkait sejumlah dugaan pelanggaran yang disebut-sebut dilakukan oleh Ashanti. Menurut keterangan pihak Ayu, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan perampasan aset pribadi serta akses ilegal terhadap data dan barang-barang milik Ayu saat masih bekerja di kediaman keluarga Hermansyah. Tim hukum Ayu menegaskan bahwa mereka memiliki bukti dan keterangan pendukung yang akan diserahkan kepada penyidik dalam waktu dekat. Lantas sudah sejauh mana perkembangan laporan pihak Ayu dan seperti apa pula bukti-bukti baru YG sedang diupayakan pihak Ayu? Berdasarkan fakta dan bukti-bukti hukum yang kita pegang itu sepertinya kita akan melaksanakan upaya hukum keberatan. Dengan didasarkan kita sudah mengajukan gugatan keperdataan kepada Pengadilan Negeri Tangerang. Atas dasar itu kemudian ada rujukan yuridisnya adalah keputusan Mahkamah Agung, kemudian ada surat edaran Mahkamah Agung, juga ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956, surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1980, putusan Mahkamah Agung nomor 628 yang menyatakan bahwa ketika ada gugatan perdata, maka proses pidananya harus dihentikan selama putusan perdatanya belum inkrah atau belum final atau belum putus. Maka upaya keberatan itulah yang akan kita ajukan ke depan ya, upaya kita itu akan mengajukan keberatan kepada penyidik dan atasan penyidik. Saya rasa itu upaya hukum yang kami akan upayakan. Itu dijadwalkan untuk sidang itu tanggal 6 November Di PN Tangsel. Besok tim kuasa hukum Ayu akan meeting gitu kan, terkait apa-apa saja gitu. Yang jelas sih kami kapasitasnya di sini membela kepentingan hukum klien kami, gitu. Nggak membawa personal ya, tapi kami membela kepentingan hukum klien kami. Dan kita kan akan hadirkan saksi itu panggilannya hari Senin di Polres Tangsel untuk untuk di laporan illegal access. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.